Pangan adalah kebutuhan dasar bagi makhluk hidup. Bagi kita manusia, sumber pangan bisa berasal dari hewan ternak maupun sumber hayati. Spesial di Hari Pangan Sedunia kali ini, tim TV Tani ingin mengajak Tani Lovers untuk mengunjungi suku Boti yang mandiri, mampu mencukupi pangan sendiri, sang penjaga alam tetap lestari. Bermukim di Kecamatan Kie, sekitar 50 km dari kota Soe, Nusa Tenggara Timur. Suku Boti hidup dengan menjaga alam sebagai sumber kehidupan. Kita hidup di alam dan akan mati kembali ke alam. Begitulah yang dikatakan Usif Namah Benu, Raja suku Boti yang kami temui, menceritakan bagaimana Boti hidup dengan mengelola pangan yang tetap lestari. Panat pa okat na pa panat kit anak to na leko. Kalukat panat sa pa ka panat kit itahat ka leko tidu ka leko. Moen ta ko pa matetat feno pa at im panat kit no hanati maputu fekiti im panat kit no hataham di. Secara budaya dan norma adat, kehidupan masyarakat Boti dipimpin oleh Usif sebagai kepala suku. Berbagai kegiatan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat harus sepengetahuan sang raja. Raja berperan mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari kelahiran, perkawinan, hingga kematian. Sang Usif mempunyai tanggung jawab sosial dan moral bagi kesejahteraan dan kebaikan warganya. Masyarakat Boti sangat memegang teguh budaya dan adat sebagai identitas lokal. Pengejauhantahan budaya dan adat dapat dijumpai dalam bentuk kearifan lokal sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk beradaptasi, mengatur, serta mengolah lingkungan alam melalui cara-cara unik. Barangkali suku Boti tidak mengenal istilah pertanian organik atau pertanian berkelanjutan. Namun sejak zaman dahulu, suku Boti telah menerapkannya. Suku Boti tidak pernah menebang pohon tanpa menanam pohon pengganti sebelumnya. Not panat how on la son at that sen how handat di okat how le inon kuan nunday na hamandesa handat sen alam natat. Kalau saya how la how lai sen tin la how en muen han se ka nat sen la how le kai sai se tin enam lo kat son le flan. Masyarakat asli Boti menggunakan kearifan lokal untuk dapat mengelola sumber makanan selama setahun atau 1 kali masa tanam. Pengelolaan sumber makanan dimulai dari menentukan seberapa banyak jagung atau sumber pangan lainnya untuk ditanam, waktu panen, penyimpanan, dan pengolahan makanan. Meski pilihan pangan di luar komunitas suku Boti telah beragam, namun mereka lebih senang mengonsumsi pangan hasil kerja keras mereka sendiri yang ditanam dan dipanen 3 kali dalam 1 tahun. Setelah panen, hasilnya disimpan dalam lumbung penyimpanan pangan yang mereka sebut rumah bulat. Tidak menggunakan mesin modern, mereka lakukan semuanya serba alami. Bagi mereka, bibit yang mereka tanam mencintai tanahnya. Ia akan tetap tumbuh subur dimanapun ia ditancapkan. Suku Boti memiliki keunikan tersendiri
yang tidak hanya terkait dengan penyembahan atau kepercayaan terhadap roh leluhur, tetapi juga dalam tatanan sosial budaya dan pengetahuan yang bersumber dari kedekatannya dengan alam. Oleh karena itu tak heran masyarakat Boti memiliki kemampuan astronomi dalam membaca gugus bintang dan bulan. Kearifan lokal ini digunakan untuk pertanian dan menyiapkan persediaan bahan pangan. Misalnya, apabila curah hujan banyak, masyarakat harus menyiapkan persediaan jagung yang cukup dalam Ume Kebubu dan mengantisipasi bencana tanah longsor. Demikian pula di saat curah hujan sedikit yang dapat menimbulkan bencana kekeringan. Ilmu perbintangan ini diturunkan dari generasi ke generasi. Meskipun begitu, tidak semua orang memiliki kecakapan tersebut. Kalau tonton phum fan utam oenam tof phum bo asamua tem oenam sem phun ha ate son ama okate lahaun en buen nate pentam kata mate fama takan ta fon if wan la ning kwam et ning kunai okat la inda muen la na in esana desana kalau ite setsene it kita hi fa do in loim la na ya masli fuan la et ning kunai na malito fama okate Dengan kearifan lokal yang dimiliki, suku Boti menanam semua pangan yang mereka konsumsi. Ada berbagai jenis ubi, jagung, padi hutan, kacang-kacangan, sayur, dan buah-buahan. Suku Boti merawat hewan ternak dan tidak membunuh hewan yang tidak mereka makan. Sumber air di tengah hutan pun tetap terjaga keasliannya. Meski harus melakukan semuanya serba tradisional di zaman yang sudah modern, suku Boti tidak pernah merasa kekurangan. Suku Boti kaya dengan pangan dan alam yang mereka kelola agar tetap lestari. Kalau pena ay may titemi tano una puku ini huwep ay non karena fuf kampung ilinan leko. Kalau uki laku inabala day na mayam bihate na bay tim dikinem. Hay kamit mit fala etla hay moni hay kamit mit fala suksel. Dolo na fata ala hay makloleko loleko okay. No la fela na oe na to tim na ta ko pa. Ala sa nati kalu haleko nati to leit fe kilam na tam na hatlay haleko. Okat no fe kay mleko sa tatwit on la hitma sila tatwit tali makasing ako na no ifekit la na hatla na hitmo. Ube Kebubu adalah rumah adat berbentuk bulat yang digunakan untuk menyimpan jagung yang dapat bertahan hingga 1 tahun dengan menggunakan teknik pengeringan dengan asap. Jagung biasanya diikat dalam ikatan tertentu, 4 atau 8 bulir jagung per ikatan. Hasil panen satu kelompok kecil tersebut disimpan dalam Ume Kebubu dan diatur pemakaiannya untuk keperluan selama 1 tahun. Karakter alam yang minim dengan sumber air menjadi tantangan bagi masyarakat Boti dan kelompok masyarakat lain di Pulau Timur untuk dapat menghasilkan dan menyimpan bahan pangan agar ketersediaannya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, keberadaan tempat penyimpanan yakni Ume Kebubu menjadi sangat penting. Hal menarik dan menjadi pelajaran dari masyarakat Boti adalah bagaimana mereka mampu menjaga perilaku tetap patuh terhadap aturan-aturan adat yang diterapkan dalam pembangunan Ume Kebubu serta yang mampu mempertahankan fungsi Ume Kebubu sebagai tempat penyimpanan bahan makanan sehingga ketahanan pangan masyarakat Boti tetap terjaga. Dari suku Boti kita belajar merasa cukup dan kaya dari hal sederhana, secara sadar mencintai sumber kehidupan dengan menjaga pertanian tetap alami. Seperti suku Boti yang tidak pernah kekurangan selagi ada pangan di kebunnya, manusia tidak akan punah selama kita bersama menjaga pangan tersedia.